Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam satu aspal. Hahaha. Nah, gimana teman-teman? Kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan sehat terus dan semangat terus karena dua modal itulah adalah modal utama dalam kita mencari rezeki di masa pandemi ini. Nah, pada vlog gue kali ini, gue mau ngasih tahu tentang informasi yang kemarin-kemarin lagi rame nih soal pendaftaran Shopee Food. Nah, yang sempet error apanya? Jadi beberapa teman-teman tuh ngalamin kejadian jadinya pas waktu itu yang udah daftar ya, ini yang udah daftar kan dikirimin link buat upload dokumen yang kurang. Nah, pas saat mau ngisi itu ada yang bilang expired lah linknya, ada yang bilang linknya nggak bisa lah gitu, karena mungkin di hari-hari Jumat, Sabtu atau Minggu itu lagi error gitu. Dan ternyata kemarin kan mohon maaf buat teman-teman nih yang dari Jumat, Sabtu, Minggu itu nanyain ke gue nggak bisa jawab karena emang gue belum tahu pastinya apa kayak gitu kan. Dan ada beberapa teman-teman yang ngasih solusi di kolom komentar itu bilang datang aja ke kantor Shopee, kantor pendaftaran Shopee Foodnya kayak gitu untuk daftar langsung gitu untuk nyetor dokumen yang kurang itu. Nah, akhirnya pada hari ini gue juga penasaran kan kenapa sih nih, dan gue juga gak enak nih buat teman-teman yang udah ngikutin YouTube gue, yang udah ngikutin informasi gue tentang Shopee Food. Gue juga ada kayak punya kewajiban untuk sharing kepada teman-teman untuk informasi yang teman-teman keluhkan kayak gitu kan, yang informasi teman-teman apapun tentang Shopee Food yang teman-teman ingin tanyakan kayak gitu. Nah, akhirnya tadi gue meluncur nih ke dua kantor pendaftaran lah. Ibaratnya kayak gitu, di Tebet sama di Cilandak KKO. Waktu di Tebet sih itu gue cuman ketemu security-nya aja, udah mau tutup, jadi gue kurang bisa menggali informasi mendalam karena bukan karyawannya langsung gitu, bukan petugas Shopee Food-nya langsung gitu maksudnya. Nah, akhirnya gue masih kurang puas jawaban gue akhirnya meluncur ke Cilandak KKO yang ada di bekas restoran Padzi itu, dan kantor Shopee Food yang gue daftar juga di situ. Dan ternyata alhamdulillah gue di situ disuruh masuk sama security-nya, masuk ke dalam, ketemu dengan petugas Shopee Food langsung yang mendata data teman-teman tuh yang pendaftaran itu. Nah, akhirnya gue masuk ke situ, gue ketemu dengan Mbak Dida, namanya Mbak Dida kalau nggak salah. Terima kasih banget Mbak Dida, gue juga udah punya kontaknya buat nanya-nanya informasi lebih lanjut. Gua nanya itu kenapa, dan ternyata jawabannya adalah emang lagi error karena servernya itu cuman satu, tapi yang yang daftar itu ribuan, jadi akhirnya servernya error gitu. Jadi karena peminatnya banyak banget, ribuan, jadi akhirnya mengakibatkan servernya itu error. Jadinya teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik, nanti mungkin akan dikirim lagi linknya, undangannya ke HP teman-teman, atau mungkin yang udah upload masih ada datanya masih bisa ada di pendataan itu gitu, jadi jangan khawatir. Nah, bagi kemarin yang nanya gimana Bang kalau misalnya linknya expired atau kayak gimana, itu bisa datang langsung untuk penyerahan dokumen yang kurang ke 4 kantor cabang Shopee Food yang ada di Jakarta. Dan gue sih tadi lebih prefer ke Cilandak KKO ya, karena di situ emang tadi gue ada ngelihat juga beberapa teman-teman yang penyerahan dokumennya kurang langsung dilayanin untuk pendataan, di input langsung di situ kayak gitu. Pertanyaan apa sih yang sering ditanyain sama teman-teman? Kan gue udah beberapa kali gue udah sempat data nih di kolom komentar nih. Itu yang pertama nih, link uploadnya datanya expired, tadi kan gue udah bilang itu error. Terus tabungan BCA Ekspresi. Nah, kalau BCA Ekspresi itu gimana? Itu bisa di screenshot m-bankingnya yang ada scan QR code. Nah, scan QR kodenya itu bisa di screenshot, di-upload ke situ. Dan atau enggak, kalau Ekspresi BCA itu bisa rekening koran, tapi harus pakai cap asli dari banknya kayak gitu. Itu dipoto nanti di-upload kayak gitu. Itu soal rekening tabungan. SKCK biasa tetap upload SKCK. Dan sistem kerjanya kayak gimana sih? Nah, sistem kerjanya tuh gue tanya tadi mirip-mirip emang kayak GrabFood atau GoFood gitu kan. Ya itu mitra jatuhnya, mitra, karena lu mau narik bisa, nggak narik juga nggak apa-apa gitu. Jadi jatuhnya ini mitra.
karena mitra, jadinya Shopee Food ini menggrab driver itu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi biarpun aman di mana titiknya pun bisa dapat driver gitu. Dan gue tanya juga, udah ada belum sih mercanya? Mercanya udah banyak, alhamdulillah udah beberapa daerah udah di semua DKI Jakarta itu udah ada mercannya. Dan informasi lagi untuk training itu kapan sih? Kemungkinan itu dimulai Februari. Nah, Februari untuk training. Dan pendaftaran itu sampai kapan sih batasnya? Ada pendaftaran itu ini masih tentatif ya, pendaftaran belum ada info yang pasti karena dari Bahanidanya sendiri bilang akhir bulan ini gitu. Tapi ada yang di Tebet sempat gue tanya bisa sampai pertengahan Februari masih buka pendaftaran kayak gitu. Nah, ini masih tentatif kalau menurut gue. Jadinya tapi yang bisa disimpulkan adalah daftar secepat-cepatnya mumpung masih belum tanggal 31. Nah, ini masih dalam hari Senin, masih ada sampai hari Jumat nanti. Teman-teman yang belum lengkap datanya bisa langsung aja datang ke Cilandak. Oh ya, untuk datang langsung itu bisa, sebenarnya tuh bisa. Tadi petugasnya bilang ke gue tuh bisa datang langsung. Cuman mungkin ada beberapa shelter atau kantor Shopee Food yang memprioritaskan yang undangan dulu gitu, jadinya yang undangan dulu diprioritaskan, yang udah ada undangan dulu baru nanti yang datang langsung on the spot bisa masuk kayak gitu. Nah, dan disaranin juga nih itu datangnya sore aja karena sore itu agak sepi. Kalau misalnya pagi sampai siang itu rame banget dan mungkin petugas lebih memilih yang punya undangan dulu mungkin kali ya kayak gitu. Dan karena gue tadi datangnya sore sepi banget, gue bisa ngobrol banyak sama Mbak Didanya itu, petugasnya itu. Nah, terus kalau untuk atribut itu pas nanti mulai training nanti itu dibicarakan lagi atributnya, DP-nya 100.000, nanti ada potongan cicilan untuk atribut segala macam. Launchingnya kapan? Launchingnya juga masih infonya bulan Februari, untuk tanggalnya masih belum tentatif, masih belum diketahui tanggalnya tanggal berapa kayak gitu. Area ordernya masih di daerah Jakarta, DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu menyusul. Pendaftaran gratis nggak pakai calo. Pokoknya jangan ada yang iming-iming buat daftar pakai duit. Nah, terus gue ada yang nanya, gue nggak dipanggil-panggil, udah daftar di POM nggak dipanggil-panggil, ditungguin aja, insya Allah pasti dipanggil. Ditungguin aja, gue bilang nggak bilang pasti juga sih, insya Allah kalau lu ngisinya benar pasti dapat WhatsApp, dapat panggilan kayak gitu. Sebentar, gue lihat contekan dulu. Nah, kalau misalnya dapat undangan di hari Senin, misalnya Senin hari ini, tapi lu nggak bisa datang hari itu bisa di hari lainnya. Hari Selasanya, Rabunya, Kamisnya kayak gitu. Dan jangan lupa bawa data-datanya KTP, SIM, STNK. Itu data yang primer yang perlu didata. Untuk tahun motor 2012 ke atas, SIM. Nah, SIM itu jadi gini. Informasi yang gue tangkap dari security di Tebet itu, SIM itu kalau misalnya ketilang nggak bisa gitu. Tapi kalau yang di Cilandak Kakao itu bisa lu punya foto SIM-nya dan bukti surat tilang sama surat bayar tilangnya. Yang penting lu ada bukti bayar tilangnya sama fotonya itu bisa. Tadi gue udah tanyain soal SIM yang ketilang itu di Cilandak Kakao ya. Nah, sama ada beberapa pertanyaan itu adalah STNK boleh nama orang lain gak sih? Bukan nama sendiri. STNK boleh, tapi buku tabungan harus nama sendiri. STNK boleh nama punya istri, punya adik, kakak, kayak gitu itu boleh nama orang lain. Asal tahun motornya tahun 2012 ke atas. Terus kalau nggak dapat undangan, nggak bisa itu udah tadi sebetulnya batasan usia, nggak ada batasan usia. Minimal usia itu 21 tahun, tapi kalau di bawah 21 tahun itu bisa dengan menggunakan surat pernyataan dari orang tua. Tapi untuk 20 tahun, 1 tahun ke atas bisa untuk semua usia di atas 21 tahun. Nah, titik pendaftaran resminya di mana? Nah, ada di sini nih. Titiknya ada 4 ini. Ada 4. Cuman kalau gue sih, karena gue selatan ya, gue lebih rekomen di Cilandak KKO gitu. Karena itu juga titik yang pertama kali dibuka kayak gitu. Nah, waktu upload berkas yang kurang berapa lama setelah dapat link? Pokoknya secepatnya. Nggak bisa pastiin itu berapa lama. Pokoknya secepatnya. Jadinya
alhamdulillah kayak gue kemarin gue udah langsung gue kirim itu dokumen-dokumen gue yang kurang, alhamdulillah dokumen gue udah masuk kayak gitu. Itu secepatnya pokoknya udah dapat WhatsApp dari pihak Shopee-nya untuk mengupload dokumen-dokumen yang kurang, itu secepatnya harus diisi. Kayak gitu. Udah cukup sekian informasi yang bisa gue kasih. Mohon maaf buat teman-teman semuanya, gue nggak bisa balesin satu-satu karena mungkin gue kemarin ada kegiatan untuk liputan bikin konten sampah di lingkungan gue yang udah menumpuk di kali nih kayak gini nih promo dikit buat konten gue yang lain. Nah ini sampah, nah jadi gue nggak bisa balesin komentar dari teman-teman satu-satu, dan ini video ini sebagai jawaban dari teman-teman yang pertanyaan teman-teman yang kemarin-kemarin itu. Oke, jadinya kalau misal di Cilandak Kakao itu tadi bisa lo mau datang langsung bisa untuk mengurus kekurangan dokumen itu bisa datang langsung. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan nanti gue juga dapat bisa gali info lagi tentang Shopee Food sama Mbak Dida. Nanti mungkin bisa siapa tahu aja mungkin mau diajak collab ya nggak, biar lebih resmi lah istilahnya, dan ada pihak Shopee Food-nya kayak gitu. Oke, cukup sekian. Semangat terus, sehat selalu. Salam satu aspal.